Karena ini Rasul terakhir, Rasul yang paling mulia, maka hudannya turun di waktu yang paling mulia. Di antara sekian waktu, ada waktu yang termulia, namanya bulan Ramadan. Di antara sekian hari, ada hari yang paling mulia, namanya hari Jumat. Hudan ini diturunkan pada Rasul mulia, di waktu yang paling mulia, hari Jumat. Di malam yang paling mulia, Lailah Mubarakah. Di bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Syahr Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Apa fungsi Al-Quran? Hudan linnas. Ternyata Al-Quran itu Pak, Bu, saya sebentar berhenti di sini. Ketika Allah turunkan pada Nabi Muhammad, itu bukan sekedar diturunkan untuk menjadi bacaan. Dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Saya berikan rahasia malam ini ya. Ini untuk Anda saja yang ada hadir pada malam hari ini. Oh, ini rahasia di antara kita, jangan dibuka keluar ya. Lihat sini. Dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, ternyata bukan hanya sekedar bacaan yang kita bacakan sehari-hari bahkan dalam sholat, tapi ternyata isinya itu pedoman hidup kita ada di situ. Jadi kalau kita keluarkan semua petunjuk hidup kita ada dari Al-Fatihah sampai An-Nas, Anda ikuti semua petunjuk itu, kata Allah, saya bebaskan Anda dari keterbelakangan. Saya hadirkan kemuliaan. Saya jadikan hidup Anda senang. Saya jadikan hidup Anda tenang. Anda tidak percaya? Perhatikan baik-baik. Allah tidak turunkan Quran di umat yang paling maju. Allah tidak turunkan Quran di umat Romawi. Bukan diturunkan di umat Persia yang sudah punya imperium. Perhatikan, Nabi Nuh umatnya sudah maju. Nabi Isa sudah maju. Nabi Musa sudah maju. Nabi Ibrahim sudah maju. Bukankah zaman Nabi Ibrahim ada Namrud yang sudah banyak bikin bangunan? Bukankah zaman Nabi Musa sudah ada Fir'aun yang banyak bangun piramid? Bukankah zaman Nabi Nuh sudah ada teknologi bikin kapal laut dan sebagainya? Silakan maju, tapi nggak diturunkan Quran. Quran diturunkan pada kelompok komunitas manusia yang paling terbelakang. Tidak punya peradaban, tidak ada kemajuan, tidak ada tumbuh-tumbuhan pengetahuan dan sebagainya. Begitu diturunkan Quran, dari yang namanya jahiliyah berubah jadi khairu ummah. Bahkan turun ayat di situ, Quran surah ketiga ayat 110, paling kiri sebelah atas. Kuntum khairu ummah. Kalian umat yang terbaik. Tiba-tiba, lihat baik-baik ya, hebatnya luar biasa. Yang terbelakang jadi punya peradaban. Bahkan maju dari situ. Zaman Sayyidina Utsman bin Affan sudah punya maritim. Meluas kemudian Islam. Dibawa kemudian sampai Afrika Utara jadi provinsi. Gubernurnya Musa bin Nusair. Ada permintaan dari Spanyol Andalusia supaya dibantu Spanyol. Diutus kemudian, dibantu, dikirimkan kemudian seorang panglima besar. Namanya Tariq bin Ziyad. Datang dengan 10.000 pasukan. Membantu Spanyol. Bebas Spanyol, maju. Peradaban di Spanyol muncul. Di Irak dibawa, peradaban di Irak muncul. Dan sampai hari ini tidak pernah disebut dengan peradaban Arab. Peradaban Islam di Spanyol. Peradaban Islam di Arab. Peradaban Islam di Baghdad. Luar biasa. Dan yang paling hebat, yang mabuk hilang. Pencela jadi pecinta. Pemukul jadi perangkul. Yang paling rakus jadi orang paling dermawan. Yang paling ingin dipuji jadi orang paling perhatian. Luar biasa. Silahkan cek. Quran turun berubah tatanan kehidupan pada saat itu. Gak ada mata yang biasanya dipakai melihat apa saja, tiba-tiba berubah. Matanya hanya bisa melihat yang baik-baik. Quran turun, Quran surah ke-24. Ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, Quran turun, iman terhunjam dalam jiwa. Begitu iman muncul, matanya dibimbing oleh imannya. Kata Allah, mata hanya boleh lihat yang baik-baik. Orang jahiliyah, hobinya tukaran pasangan sebelum datang Islam. Pas, Allahu Akbar. Nikah baru kemarin, besoknya tukaran pasangan. Bosan saya sama pasangan saya. Iya, gantian yuk. Oke, gantian. Lebih daripada binatang, gantian pasangan. Tapi ketika Quran diturunkan, Allahu Akbar. Tiba-tiba apa yang terjadi? Mata dijaga. Ini yang boleh dilihat, ini yang tidak boleh. Terlihat istighfar, astagfirullah. Quran surah 3, 133, paling kanan sebelah atas. Wasari'u ila maghfirah, bergegas untuk istighfar. Melihat sesuatu yang bukan mahramnya, astagfirullah, paling kanan. Coba cek. Bandingkan dengan orang sekarang. Videotan terpasang, spanduk dipasang. Gambar terbuka kemana-mana. Dilihat, Masya Allah. Memang lisan istighfar, tapi mata tidak berpaling. Astagfirullah. Astagfirullah. Luar biasa. Nah, nanti kita lihat caranya ya. Nah, saya pelankan sedikit. Nabi Muhammad diturunkan, diberikan Al-Quran, kemudian oleh beliau diterangkan pada umatnya. Nah, keterangan Nabi ini,
petunjuk-petunjuk Nabi, semua yang menerangkan isi Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, jika dijadikan sebagai panduan hidup, maka berubah namanya menjadi sunnah. Jika dijadikan sebagai panduan hidup, berubah namanya jadi apa? Sunnah. Saya coba pindahkan ke sini, kelihatan? Belum saya tulis, bagaimana kelihatan? Luar biasa ya. Sudah sholat isya, semua kelihatan. Sunnah. Baik. Sunnahnya berasal dari siapa? Rasul. Yang bawa siapa? Rasul dengan sifat kenabiannya. Sifat ujungnya ditambah ta. Nabi pakai ta jadi nabawiyah. Kemudian disitulah terangkai kalimah as-sunnah an-nabawiyah. Petunjuk kehidupan dari Nabi SAW. Apa manfaat belajar as-sunnah an-nabawiyah ini? Jika Anda ikuti petunjuk ini, diterapkan dalam kehidupan kita, maka Allah akan menjamin hidup kita seperti Allah berikan contoh pada kehidupan jahiliyah itu. Saya bacakan dulu dengan cepat ya, tapi tidak perlu dicatat. Nanti tanggal 28 Januari, hari Ahad, akan ada sesi khusus untuk membahas ini. Bahkan nanti kita akan bimbing menghafal Quran dalam 30 hari insya Allah. Sekarang saya bacakan cepat, tapi Anda nggak usah catat ya. Tadi saya katakan, isi Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu petunjuk hidup kita. Anda, pekerjaan apapun, aktivitas apapun, insya Allah isinya ada di situ. Misal, Anda masih dalam kandungan, istri misalnya akan melahirkan. Bagaimana kemudian fase kelahiran ini, dalam kandungannya supaya bayinya baik, kemudian Allah memberikan ridha supaya menjadi anak yang saleh. Doanya ada di Quran surah ke-7 ayat 189. Contoh prakteknya di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 35 sampai diberikan nama terlahir, Quran surah ke-3 Ali Imran 36 sampai dengan 37-nya. Kemudian bayinya mulai terlahir, bagaimana supaya ASINya bisa mengalir dengan baik, bapak ibunya bisa berbagi perhatian dengan pembagian yang baik. Quran surah ke-2 ayat 233, paling kanan sebelah bawah. Sampai diberikan ASI selama 2 tahun misalnya. Quran surah ke-31 ayat ke-14 paling kiri sebelah atas. Ya, ada yang lahirnya prematur, 6 bulan kemudian lahiran. Ada di Quran surah ke-46 ayat ke-15 paling kiri sebelah atas. Kemudian setelah itu usia 2 tahun sampai menjelang baliknya, pendidikan apa yang diberikan supaya dia dekat dengan Allah, taat kepada kedua orang tuanya, bisa menunaikan ibadah dengan baik khususnya salatnya. Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 19-nya. Dia mulai belajar bagaimana supaya belajarnya cepat memahami sesuatu. Jadi kalau disebutkan dia cepat paham, cepat ingat. Petunjuk dari Quran surah ke-9 ayat 122. Bagaimana ilmunya membimbing dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya meningkat, imannya menguat. Quran surah 58 ayat ke-11-nya. Dia mulai bergerak lagi, menyebar lagi, menemukan teman-temannya. Bagaimana dia bergaul supaya takwanya terjaga. Quran surah ke-49 ayat ke-13-nya. Dia menemukan pasangannya. Laki-laki bertemu dengan perempuan. Quran surah ke-51 ayat 49. Mulai ada hasratnya untuk menikah. Dia mulai melamar. Quran surah ke-4 ayat ke-4. Terjadi pernikahan. Quran surah ke-30 ayat 21. Setelah menikah dibagi tugas. Suami tugasnya apa? Perempuan tugasnya apa? Quran surah ke-4 ayat ke-34. Paling kiri sebelah atas. Suami mulai tugas mencari nafkah. Bagaimana cara mencari nafkahnya? Teori yang umumnya di Quran surah kedua ayat 168. Paling kanan sebelah bawah. Tapi kalau rezekinya ingin cepat Anda dapatkan, rahasianya di Quran surah kedua ayat 172. Paling kiri sebelah atas. Tapi kalau Anda ingin lebih cepat lagi mendapatkannya, Quran surah ke-7 ayat ke-96. Anda bekerja jangan dikira mudah. Kadang-kadang itu pekerjaan persaingannya kuat. Ada yang ingin menyingkirkan, menyungkurkan, bahkan bisa mencelakai Anda. Maka amalkan amalan Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan ayat 81. Kadang-kadang juga ada yang keras sekali pertentangannya. Seperti Nabi Yunus pernah dilemparkan dalam perut ikan paus. Tapi Allah menawarkan, kalau ada orang yang serupa mengalaminya, dijamin dikeluarkan seperti Allah menyelamatkan Nabi Yunus. Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88-nya. Nah, suami bekerja di luar, istri merawat anak di rumah. Jangan dikira mudah. Kadang-kadang merawat anak lebih sulit dibandingkan suami bekerja keluar rumah. Ada kadang-kadang anak dilatih, dididik, berkata dan sebagainya. Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan 27-nya. Kalau kemudian ada capek-capek, ada lemah di situ, sakit mulai yang lemah-lemah, Quran surah ke-26 ayat ke-80. Kalau sakitnya luar biasa, parah, kata dokter nggak ada obatnya. Kata medis ini nggak mungkin sembuh. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah menjanjikan kalau ada orang sakit seperti Nabi Ayub dan mengamalkan amalan seperti Nabi Ayub, saya akan sembuhkan seperti Allah menyembuhkan Nabi Ayub. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84. Paling kiri sebelah atas. Anda berkembang lagi. Kemudian Anda mulai bisnisnya bagus, pekerjaan lancar, Anda ingin bersyukur. Bagaimana cara syukurnya? Quran surah ke-14 ayat ke-7. Anda punya masalah, masalahnya identifikasi dulu. Kenali masalahnya. Banyak orang kena masalah tidak bisa menyelesaikan bukan karena tidak mampu, karena dia tidak belajar cara menyelesaikan masalahnya. Maka ada masalah yang ringan, yang menengah, yang berat. Quran surah kedua ayat 214, paling kanan sebelah bawah.
Cara menyelesaikannya Quran surah ketiga ayat 142, paling kiri sebelah atas. Cara bersabarnya di Quran surah kedua ayat 155 sampai 157, paling kiri sebelah atas sampai dengan pertengahannya. Anda jalani lagi sampai usia 40 tahun. Orang tua masih ada. Bagaimana cara berbaktinya? Quran surah 46 ayat ke-15. Minimal Anda berikan infak. Quran surah kedua ayat 215. Pahalanya diberikan berlimpah. Quran surah kedua ayat 261 sampai dengan 263. Anda berkembang lagi, makin sepuh. Kadang-kadang ada yang tidak sadar, berubah seperti sifat anak-anak. Quran surah ke-22 ayat yang kelimanya. Sampai Anda menjelang kemudian sakaratul maut. Datang maut, Quran surah ketiga ayat 185. Anda akan dicabut oleh malakul maut, Quran surah ke-32 ayat yang ke-11. Bagaimana cara nyambutnya? Kalau Anda orang soleh, amalannya banyak yang baik, maka akan dipanggil dengan kalimat yang indah. Tenang pulangnya. Quran surah ke-79. Ayat ke-27 sampai dengan ayat ke-30. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radatan mardiyah. Quran